Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali di seri perkuliahan Matematika 1. Untuk pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik atau aturan diferensiasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengenal apa itu definisi dasar dari turunan atau diferensiasi yang dibentuk dalam sebuah limit. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah teknik atau aturan di dalam mendapatkan nilai turunan atau diferensiasi. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, maka saya ingin mengawali dulu dengan membahas mengenai notasi dari turunan atau diferensiasi. Notasi atau turunan diferensiasi biasanya turunan fx, maka secara umum kadang dituliskan sebagai f aksen x, ya, atau juga kadang lebih umum juga digunakan dalam bentuk d per dx. Jadi turunan pertama dari fx adalah d per dx dari fx. Nah, ini adalah notasi yang paling sering digunakan. Boleh menggunakan f aksen x atau lebih jelasnya, lebih baiknya menggunakan d per dx dari fx. Nah, bilangan variabel, bukan bilangan ya, variabel yang di bawah ini adalah menunjukkan fx itu diturunkan ke mana, ke variabel yang mana. Maka seperti ini adalah turunan fx terhadap variabel x. Nah, bisa jadi pada permasalahan yang lebih kompleks, sebuah fungsi itu tidak selalu diturunkan terhadap variabel x ya. Bisa jadi pada variabel-variabel yang lain, terutama misalnya pada fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Maka bentuk ini sebaiknya bukan sebaiknya ya, bentuk ini yang akan nantinya akan lebih sering saya gunakan di dalam video kali ini. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang paling pertama kita akan membahas mengenai turunan dari sebuah konstanta, d per dx dari c atau konstanta. Maka turunan dari sebuah konstanta adalah sama dengan 0. Jadi berapapun konstantanya, apakah itu d per dx dari 1, itu juga 0, atau d per dx dari 100 atau nilai yang lebih dari itu juga akan sama dengan 0. Kalau kita gambarkan di sini, maka sebuah fungsi konstan ya. Misalnya di sini nah, ada sebuah fungsi konstan ya. Di sini sama dengan C, maka kita tahu garis ini berupa sebuah garis lurus sehingga berapapun nilai x-nya ya, nilai x-nya di sini nilainya juga fx-nya sama dengan C dan juga akan memberikan sebuah garis singgung ya. Garis singgungnya pun maka tidak ada garis singgung ya, tapi dia akan sejajar dengan nilai konstan tersebut. Nah, kemiringan dari sebuah garis yang horizontal yaitu sama dengan 0. Karena itu turunan dari konstanta adalah sama dengan 0. Nah, baik, kita lanjut pada yang selanjutnya. Yang paling sering kita temui ya, yaitu aturan turunan pada pangkat ya, pada pangkat yang kedua. Derivative rule pada power ya, power rule. Jadi pada pangkat. Nah, jadi turunan pada pangkat yaitu d per dx dari x pangkat n, di mana n-nya itu tidak sama dengan 0, maka ini sama semua yaitu n dikali dengan x pangkat n min 1. Jadi misalnya di sini ada turunan ya, d per dx dari yang paling sederhana misalnya x pangkat 4, maka 4-nya akan kita turunkan ke depan dan x pangkat 4 min 1 yaitu 3. Nah, itu juga berlaku untuk perpangkatan yang negatif ya. Jadi kalau x min 3 di sini, maka ini pun akan maju ya, min 3 x pangkat min 4. Atau kalau kita bawa ke dalam bentuk seperti ini, misalnya x pangkat 5, nah ini juga akan sama dengan x pangkat 5 itu adalah 1 per x pangkat 5 adalah x pangkat min 5, maka turunannya sama dengan min 5 x pangkat min 6, atau boleh juga kita tuliskan min 5 dikali dengan
atau dibagi X pangkat 6. Nah, ini. Kalau misalnya contoh lain, misalnya di dalam pangkat akar ya, misalnya akar X pangkat 5, di sini adalah turunan ya, D per dx, maka ini sama dengan D per dx dari X pangkat 5 per 2, maka sederhana saja, ini kita turunkan 5 per 2 dikali dengan X 5, maka di sini 5 per 2, min 1, maka min 2 per 2, ya, sehingga menjadi 5 dikali dengan X pangkat 3 per 2. Boleh kita tuliskan dalam notasi akar, maka X pangkat 3 akar 2. Nah, ini berlaku untuk berapa saja ya. Jadi misalnya D per dx dari X pangkat 2,75, ya langsung saja ini 2,75 dikali dengan X pangkat 1,75. Nah, baik, ini adalah untuk aturan pangkat ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya kalau misalnya turunan dari C sebuah konstanta dikali dengan sebuah fx, maka ini secara sederhana langsung konstantanya dapat kita keluarkan, dan ini D per dx dari fx. Jadi contoh sederhananya misalnya D per dx dikali dengan 5 X pangkat min 3, maka 5 ini boleh kita keluarkan sebentar ya, D per dx, kemudian X pangkat min 3 turunannya, maka 5 dikali dengan min 3 X pangkat min 4 akan menjadi min 15 X pangkat per X pangkat 4. Nah, ini adalah untuk yang ketiga ya, perkalian fx dengan sebuah konstanta. Nah, kita lanjutkan selanjutnya aturan yang keempat, yaitu saat penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan D per dx ya, di sini ada fx plus gx, maka ini dapat diuraikan secara sederhana menjadi D per dx dari fx ditambah dengan D per dx dari gx. Jadi kalau misalnya contoh, di sini ada D per dx dari 5x pangkat min 3 per x pangkat 3, maka yang di depan ini 5 boleh kita keluarkan, 5 per, maka ini dapat kita uraikan secara sederhana ya. D per dx dari 5x pangkat min 3 plus D per dx dari X pangkat 3. Yang di depan sini maka 5 boleh keluar. Di sini X pangkat min 3. Yang di belakang masih saya tuliskan sama, X pangkat 3. Yang di sini berarti akan menjadi min 15 per X pangkat 4 plus 3X kuadrat. Nah, maka ini juga berlaku ya, kalau misalnya kita mau ingin mendapatkan turunan dari sebuah polinomial ya. Kita tahu polinomial itu adalah di dalamnya terdapat penjumlahan dari beberapa X dengan pangkat yang berbeda-beda. Jadi misalnya turunan dari sebuah polinomial D per dx dari 3X pangkat 5 per X pangkat 3 min X kuadrat plus 100. Maka ini dapat kita uraikan secara sederhana ya. Nanti berarti turunannya adalah turunan dari 3x pangkat 5 ditambah turunan dari x pangkat 3 ditambah turunan dari min x kuadrat dan ditambah turunan dari 100. Sehingga bisa kita tuliskan ini turunannya adalah 15x pangkat 4 ditambah dengan 3x kuadrat min 2x plus 0. Maka plus 0-nya tidak perlu kita tuliskan. Nah, baik, ini adalah aturan diferensiasi ya untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada aturan yang kelima, yaitu pada perkalian, yaitu jika ada D per dx dari fx dikali dengan gx.
yang seperti ini tidak boleh kita langsung menguraikannya seperti halnya kita menguraikan pada aturan di penjumlahan ya. Jadi tidak boleh langsung diuraikan d per dx dari fx dikali dengan d per dx dari gx. Turunan dari fx dikali gx itu dapat kita uraikan menjadi fx dikali dengan d per dx dari gx ditambah dengan gx dikali dengan d per dx dari fx. Nah, bentuk ini barangkali agak sulit diingat ya, tapi kalau misalnya kita mengingat dari bentuk yang dulu pernah dipelajari di SMA, mungkin ini lebih familiar ya. Turunan dari UV atau UV aksen itu adalah sama dengan U aksen V plus UV aksen. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi di sini kita misalkan fx-nya adalah U, gx-nya adalah V, maka turunannya U aksen V. Atau dibalik ya ini, U aksen V, maka U aksen turunan dari fx dikali V gx. Ditambah UV aksen. U berarti fx, V aksen adalah d per dx dari gx. Nah, jadi bentuk yang atas atau yang bawah ini bersama, hanya berbeda di dalam penulisan notasinya saja. Nah, ini sementara saya hapus dulu. Kita akan lebih sering menggunakan bentuk yang di atas seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena ini lebih jelas kepada kita ini fungsi itu diturunkan ke variabel yang mana. Maka ini diturunkan terhadap variabel X. Nah, jadi sebagai contoh ya, contoh misalnya turunan d per dx dari 1 plus x kuadrat dikali dengan 8x pangkat 3 per x pangkat min 2. Nah, maka ini kita akan menggunakan aturan yang di atas, maka turunannya akan menjadi U aksen V ya, atau ini fx 1 plus x kuadrat, boleh dibalik ya, mau yang ini bagian sini yang di depan atau bagian ini yang di depan tidak ada masalah, karena penjumlahan bersifat komutatif, jadi tidak ada masalah. Kemudian turunan dari gx. Turunan dari gx adalah berarti 8 kali 3, 24x. Ditambah dengan, dikurangi ya, min 2x pangkat min 3. Ditambah dengan gx, maka 8x pangkat 3 plus x pangkat min 2, dikali dengan turunan fx. Turunan fx adalah 2x. Nah, turunannya adalah ini. Kalau mau disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih sederhana, boleh saja. Tapi kalau saya ingin berhenti di sini, silakan kalau ingin dilanjutkan ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, baik. Kemudian kita masih lanjut ke yang nomor aturan yang ke-6, yaitu aturan penjumlahan pembagian, mohon maaf. Jadi kalau ada PD per dx ya, dikali dengan fx per gx, nah, maka turunannya akan menjadi gx dikali dengan turunan d per dx ya, turunan dari fx minus fx dikali dengan turunan dari gx dibagi dengan x kuadrat. Mohon maaf, x kuadrat. Gx kuadrat. Nah, kembali saya mengingatkan ke bentuk yang mungkin sudah lebih dikenal ketika SMA dulu. Jadi turunan dari U per V ya, atau UV aksen itu adalah U aksen V ya, minus UV aksen per V kuadrat. Nah, silakan diperhatikan kalau fx-nya ini adalah U, gx-nya adalah V, maka U aksen V maka adalah turunan F dikali dengan gx ya, minus UV aksen. UV aksen berarti fx dikali dengan turunan dari gx dibagi dengan V kuadrat adalah gx kuadrat. Nah, ini bentuknya sama. Ini sementara saya hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan sebuah contoh ya. Jadi misalnya turunan dari d
d per dx dari misalnya x kuadrat min 1 dibagi dengan x pangkat 4 plus 1. Nah, jadi turunannya ini maka gx di sini adalah x pangkat 4 plus 1 dikali dengan turunan fx adalah 2x ya, minus fx x kuadrat min 1 dikali turunannya dari gx adalah 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 kemudian dibagi dengan gx kuadrat. Nah, gx kuadrat, maka di sini adalah x pangkat 4 plus 1 kuadrat. Nah, ini kalau mau kita uraikan, ini akan menjadi berapa? 2x pangkat 5 per 2x minus 4x pangkat 5 plus 4x pangkat 4, pangkat 3, mohon maaf, dibagi dengan x pangkat 4 min 1 kuadrat. Maka ini boleh kita gabungkan ya, x pangkat 5 min 2x pangkat 5 per 4x pangkat 3 plus 2x dibagi dengan x pangkat 4 min 1 pangkat 2. Nah, baik. Ini adalah beberapa aturan di dalam teknik diferensiasi atau mendapatkan nilai turunan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih.